Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-37 dengan tema Yesus menjadikan segala-galanya baik. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu hadir dan melingkupi setiap kami. Satu kerinduan kami rindu dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-37. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian, sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Sering sekali ada perdebatan, sering sekali ada mungkin hanya guyon atau apalah itu, atau sesuatu yang keluar begitu saja. Siapa yang terkuat, laki dan perempuan di muka bumi ini? Dan saya tidak mau ingin menjawab sejatinya siapa begitu ya, sebab banyak argumen untuk itu. Tapi saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat ada perempuan yang luar biasa sekali. Begitu tangguh, begitu kuat. Bahkan di dalam iman percayanya. Bahkan ketika budayanya menghalanginya sebagai perempuan, itu tidak membuatnya lemah. Itu tidak membuatnya mundur. Itu tidak membuatnya berkecil hati dan merasa tidak dianggap, tidak dihargai dalam kehidupan. Lihatlah apa yang telah kita baca tadi, bahwa ada seorang ibu dari
seorang Yunani bangsa Syro-Fenisia. Begitu luar biasanya perdebatan itu. Begitu luar biasanya, bahkan mungkin terkesan mengerdilkannya atau tidak menganggapnya di dalam situasi itu. Tapi lihatlah kekuatannya, kekuatan imannya, kesungguhannya, ketulusannya, yang begitu luar biasa sekali. Apapun portal-portal itu, apapun yang menghalanginya, oleh imannya, dia mendapatkan apa yang dia imani di dalam kehidupannya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Markus 7 ayat 24-37 ini adalah situasi saat Tuhan Yesus meninggalkan wilayah Galilea dan menuju ke daerah Tirus dan Sidon. Ini adalah wilayah non-Yahudi, kekafiran, di wilayah Venesia, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Perjalanan Tuhan Yesus ke daerah ini menunjukkan bahwa pelayanannya bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga bagi orang non-Yahudi. Dan di Markus 7 ayat 24-37 ini menunjukkan sebuah situasi ekspansi pelayanan Yesus keluar batas-batas Yahudi dan bagaimana keterlibatannya dalam kehidupan orang-orang non-Yahudi. Itu artinya apa? Yesus sebenarnya mau menegaskan, menggarisbawahi iman percaya kepadanya. Itu melampaui batas-batas etnis, batas-batas geografis yang ada di dalam kehidupan orang-orang di muka bumi ini. Dan lebih lagi, mujizat yang dia lakukan menegaskan bahwa kasihnya, belas kasihannya, kuasanya, penyembuhan yang dia berikan, menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukanlah kesukuan, bangsa, etnis, atau apapun itu. Tapi yang dibutuhkan di dalam Tuhan adalah iman, percaya, kesenduhan, dan kerendahan hati dalam mengikutnya, serta menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Yesus Kristus, apa yang menjadi penegasan yang kita lihat melalui nats ini? Yang pertama, kasih Yesus yang universal. Yesus datang, Yesus dari satu daerah ke daerah lain, itu menunjukkan bahwa kasih Yesus adalah kasih yang universal. Kasihnya melampaui batasan etnis, melampaui batasan budaya dan agama. Itu artinya apa? Bahwa siapapun kita berhak untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan iman dan kesungguhan hati, tanpa memandang siapapun kita, latar belakang kita. Persoalannya hanyalah, maukah kita datang kepadanya? Lalu yang kedua, tidak lain adalah iman dan kerendahan hati. Itu adalah kunci menerima berkat Tuhan. Perempuan Syro-Fenisia ini menunjukkan iman yang besar sekali. Meskipun kita melihat ada perdebatan, bahkan kita melihat begitu kerasnya Tuhan Yesus mengujinya. Tapi kerendahan hati dan totalitas imannya yang begitu luar biasa menjadikan dia pribadi yang diberkati Tuhan. Dan bukan cuma dia, tapi juga anaknya seperti yang menjadi kerinduannya. Lalu apa yang ketiga? Terbukti nyatalah bahwa kuasa Tuhan Yesus itu melampaui sakit, penyakit, penderitaan, dan pergumulan di dalam kehidupan setiap kita. Masalahnya adalah, maukah kita membawa penderitaan kita, pergumulan kita, kesulitan kita kepada Tuhan Yesus? Yang keempat, Yesus Tuhan memenuhi apa yang telah dinubuatkan tentangnya. Kita bisa melihat apa yang dinubuatkan oleh Yesaya 35 ayat 5 sampai ayat 6 itu, bahwa melaluinya orang buta akan dibukakan matanya, telinga orang tuli akan dibukakan,
orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan lidah orang bisu akan bersorak-sorai. Tuhan Yesus menggenapinya. Yang kelima, ajakan untuk tetap bersaksi tentang Tuhan Yesus. Meskipun konteks firman Tuhan saat ini menuliskan jangan memberitakan, jangan menyebarkannya, tapi saat ini adalah hal yang terbalik. Sejatinya, setiap kita dipanggil untuk bersaksi akan karya Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya baik dalam hidup kita. Lalu apa yang menjadi kaitan temanya bagi kita saat ini? Ketika tema kita, Yesus menjadikan segala-galanya baik, hal yang pertama yang bisa kita kaitkan dengan tema itu, pemulihan dan kebaikan melalui iman. Lihatlah bagaimana Yesus Tuhanmu menyembuhkan anak perempuan Syrovenesia itu. Bahwa memang Yesus menjadikan segala-galanya baik ketika kita meresponnya dengan iman kita. Terlepas dari latar belakang atau status sosial setiap kita. Yang kedua, kuasa penyembuhan Yesus membawa kebaikan fisik dan spiritual. Saudaraku, sebagaimana Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap, itu menunjukkan kuasa Yesus menjadikan segala-galanya baik dengan memulihkan seluruh kehidupan seseorang. Bukan hanya bicara tentang aspek fisik, tetapi juga hubungan sosial dan spiritual. Mungkin kita bisa berada ketika kita menempatkan diri kita sebagai orang perempuan itu. Bagaimana batasan-batasan itu, sekat-sekat itu. Tapi oleh kasih Yesus, oleh imannya kepada Tuhan Yesus, segala sesuatunya diruntuhkan. Lalu apa yang ketiga? Kaitan temanya tidak lain adalah penggenapan akan nubuatan dari Yesaya. Itu adalah bukti dari bahwa Tuhan itu baik dan menjadikan segala-galanya baik. Maka sia-sialah nubuatan Yesaya kalau itu tidak terwujudkan. Kalau itu terwujudkan, bukankah itu berarti bahwa Tuhan itu baik? Yang keempat, kebaikan tidak bisa disembunyikan. Kebaikan itu jadikanlah menjadi kabar baik. Kalau ketika itu orang melarang, Tuhan Yesus melarang, tapi saat ini ketika Yesus menjadikan segala-galanya baik, maka jadilah pribadi yang mewartakan kebaikannya di tengah-tengah kehidupan kita. Yang terakhir, kaitan tema, Yesus mengatasi batasan manusia untuk membawa kebaikan. Hadirnya Yesus mengatasi perbedaan etnis dan kultural. Di sini kita melihat Tuhan Yesus itu melampaui batasan manusia untuk membawa kebaikan kepada semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Yesus menjadikan segala-galanya baik dengan mengatasi, merobek batasan-batasan etnis, kultural, dan sosial yang sering menjadi penghalang bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang bisa menjadi refleksi bagi setiap kita saat ini? Hal yang pertama, milikilah iman yang tidak terbatas oleh keadaan. Bercerminlah kepada perempuan Syrovenesia itu. Kita diundang untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan iman yang teguh. Bahkan ketika keadaan tampak tidak menguntungkan, ketika keadaan tampak tidak mendukung, tapi iman yang teguh akan memberikan keselamatan, solusi untuk setiap pergumulan kita ketika kita datang kepada Tuhan yang menjadikan segala-galanya baik. Yang kedua, hadirkanlah pengharapan dalam kuasa penyembuhan serta pemulihan Tuhan Yesus. Mujizat penyembuhan dalam teks ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesuslah yang berkuasa atas segala bentuk penderitaan, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Tuhan Yesus di dalam namanya, semua itu bisa dipulihkan. Tuhan Yesus itu bisa memulihkan keadaan yang rusak, bahkan memulihkan hubungan yang terputus, interaksi yang tidak baik-baik saja. Itu sebabnya kita dimampukan
membawa seluruh pergumulan kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, bawalah luka-lukamu, penderitaanmu, kesulitanmu, kekuranganmu kepada Tuhan Yesus. Dan biarkanlah kuasanya memulihkan setiap kita. Lalu apa yang ketiga? Imanilah dan terimalah bahwa Yesusmu, Yesus kita, memiliki kasih yang universal. Ketika bangsa, ketika suku kita meributkan, kau satu sukuku atau tidak, kau bangsaku atau tidak, pribumi atau non-pribumi, seperti ucapan yang yang kalah calon presiden itu, tapi dalam Tuhan, dia tidak pandang, seperti ungkapan lagu itu ya, ku tak pandang kau dari gereja mana. Maka biarlah kasihmu juga universal untuk semua orang dalam kehidupan kita. Yang keempat, jadilah saksi Kristus. Beritakanlah kebaikan Tuhan itu. Beritakanlah di dalam Tuhan Yesus tidak ada kehancuran, yang ada hanya kebaikan. Dan kebaikan itu harus juga menjadi bagian dari kehidupan kita yang terlihat nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Yang kelima, andalkanlah Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupanmu. Apapun itu, baik fisik, emosional, sosial, dan spiritual sekalipun. Sebab di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan. Di dalam Tuhan Yesus segala-galanya baik. Yang terakhir, jadilah pembawa kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Ketika orang berlomba-lomba membangun tembok, ketika orang berlomba-lomba membangun portal-portal penghalang, jadilah pribadi membawa kedamaian itu, membawa kenyamanan itu, membawa kebaikan itu. Sebab Tuhan yang kau sembah adalah pribadi yang menjadikan segala-galanya baik dan ingin kebaikan itu terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, yang kami puji, kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang menjadikan segala-galanya baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin.